Bab 3139. Guana. Miley berkeliling di sekitar kota Oneski. Dia saat ini sudah tahu sedikit tentang kota Oneski. Di seluruh kota Oneski, seperti yang dikatakan Lucy, kota Oneski memang merupakan kumpulan campuran berbagai macam kekuatan, dan kekuatan ini memiliki berbagai macam wilayah keuntungan masing-masing. 3 pasukan terkuat di antaranya adalah Sekte Langit, Sekte Demons, dan Klan Sangguan. Klan Sangguan juga termasuk salah satu dari 3 kekuatan besar. Sejujurnya, lebih tepatnya itu adalah 4 kekuatan besar. Kediaman penguasa kota. Tapi kediaman penguasa kota sangat rendah hati, mereka nggak ikut dalam pergulatan antar kekuatan dan hanya menjaga ketertiban kota. Sederhananya, menaklukkan 4 kekuatan besar ini setara dengan menyatukan kota Oneski. Sesudah tahu kekuatan kota Oneski, Miley kembali ke Mansion Lucy. Detik ini mansion sudah berganti nama jadi Akademi Guanxuan. Detik ini, seluruh Akademi Guanxuan sudah mulai berubah secara keseluruhan. Harus dikatakan Miley sangat puas dengan pilihan tempatnya. Ada danau di luar akademi dan pemandangannya sangat indah. Detik ini, Lucy menghampiri Miley sambil berbicara, renovasinya butuh waktu setengah bulan baru selesai. Miley menganggukkan kepala, baik. Lucy menatap Miley, apa tujuan akademi? Miley senyum sambil bicara, belajar dan berlatih. Lucy mengernyitkan alis, belajar. Miley menganggukkan kepala, iya. Lucy hening sesaat, lalu berbicara, satu hal lagi, kita butuh banyak mentor. Sebenarnya dia masih belum yakin dengan pembangunan akademi Miley. Orang ini selain uang, nggak punya apa-apa lagi. Untuk bangun akademi, uang saja nggak cukup, butuh orang juga. Miley menganggukkan kepala, kamu benar. Tapi tenang saja, mentor bisa dicari pelan-pelan. Sambil bicara, dia menatap Lucy dan berbicara, Nona Lucy, kamu sudah cari orang yang aku butuhkan. Lucy menganggukkan kepala, pelajar sangat mudah dicari. Tapi mentor dalam pelatihan. Miley senyum sambil berbicara, untuk sekarang sudah cukup. Lucy menatap Miley, lalu menganggukkan kepala, tidak berbicara. Orang di depan ini nggak kelihatan seperti nggak punya otak, dia pasti punya perencanaan sendiri, jadi dia nggak bicara apa-apa lagi. Miley berbicara, Nona Lucy, siapa yang paling kaya di kota Oneski? Mendengar ini, Lucy terpana, lalu berbicara, Tuan, kamu mau buat apa? Miley senyum sambil bicara, aku mau tukar beberapa batu kristal. Lucy berbicara dengan serius, Tuan, kristalmu terlalu mengerikan. Sekali diekspos, bakal timbul banyak masalah. Aku tahu kamu juga nggak takut, tapi masalah pasti nggak bagus, bagaimana menurutmu? Miley senyum sambil berbicara, aku bukan tukar dengan kristal itu, aku pakai yang lain. Mendengar ucapannya, Lucy menganggukkan kepala, nggak masalah. Sesudah itu, dia hening sesaat, lalu berbicara, kamu mau tukar berapa banyak kristal roh langit? Miley berbicara, makin banyak, makin bagus. Lucy menatap Miley dan gak berbicara. Miley senyum sambil berbicara, kalau gitu, 1 miliar dulu. Sesudah bicara, dia mengeluarkan kristal Dewa Tao dan menyerahkannya kepada Lucy, kamu lihat benda ini berapa harganya? Kristal Dewa Tao. Walaupun benda ini masih berguna baginya, tapi kegunaannya sudah tidak begitu besar. Lucy memandang kristal Dewa Tao, lalu berbicara, 1 keping bisa ditukar dengan 2000 kristal roh langit. Miley menganggukkan kepala, aku beri kamu 100 juta, pergi tukarkan dulu. 100 juta. Mendengar ucapan Miley, ekspresi Lucy jadi serius, kamu. Miley senyum sambil berbicara, kenapa? Lucy berbicara dengan serius, kamu begitu kaya.
Mile geleng kepala dan senyum, lumayan. Lucy hening sesaat, lalu berbicara, aku bantu kamu pergi tukar. Mile menganggukkan kepala, baik. Lucy balik badan dan pergi. Di tempat, Mile memandang sekeliling sambil melengkungkan mulutnya. Sekarang dia ingin bangun akademi dengan kemampuannya sendiri. Setengah bulan berlalu. Dengan bantuan Lucy, akademi sudah direnovasi sepenuhnya. Tapi sekarang, hanya ada 3 orang di akademi. Mile, Lucy, Emina. Akademi sudah berhasil dibangun, jadi Mile mulai merekrut siswa. Dia rekrut secara pribadi. Di pintu masuk akademi, Mile menyiapkan meja dan duduk di depan meja, di sebelahnya ada Lucy dan Emina. Mile sangat percaya diri. Karena akademinya merekrut orang, persyaratannya sangat mudah, entah soal makanan, tempat tinggal dan pelatihan, bakat kurang bagus, juga nggak masalah. Tapi tak lama setelahnya, dia merasa canggung. Karena nggak ada satupun orang. Mile memandang Lucy dan Emina, kita harusnya keluar untuk mempromosikannya. Lucy menganggukkan kepala, sudah promosi. Tapi akademi Guanxuan nggak terkenal, jadi nggak ada yang anggap serius. Nggak terkenal. Mile hening. Dia melupakan hal ini. Di tempat lain, akademi Guanxuan sangat terkenal, jadi nggak perlu promosi, orang lain pasti akan datang. Dan di tempat ini, siapa yang tahu apa itu akademi Guanxuan? Mile hening. Sebuah kesalahan. Detik itu, seorang gadis kecil berjalan dari kejauhan. Gadis kecil berumur sekitar 10 tahun, memakai kain sederhana dan di atas kainnya masih ada tambalan, tapi sangat bersih. Gadis kecil menghampiri Mile mereka, terima siswa. Mile menatap gadis kecil, lalu senyum sambil bicara, iya. Gadis kecil meantap Mile, aku boleh. Mile senyum sambil bicara, boleh. Gadis kecil menganggukkan kepala, lalu masuk ke dalam akademi. Sesudah jalan beberapa langkah, dia menoleh ke arah Mile, boleh kasih aku makanan dulu. Ekspresi Mile membeku. Kamu yakin kesini bukan untuk minta makan? Walaupun berpikiran seperti itu, Mile tetap beri makanan kepada gadis kecil itu dan juga sebuah plakat kayu yang melambangkan identitas murid akademi Guanxuan. Sesudah gadis kecil menyimpan plakat kayu itu, dia berjalan masuk ke akademi, tapi ditarik oleh Mile. Mile menatapnya sambil bicara, detik ini masih belum ada orang di akademi, tunggu dulu. Gadis kecil berbicara, oh. Sesudah itu, dia berdiri di samping dengan patuh. Mile bertiga saling memandang. Gadis kecil tampak sangat tenang. Mile menatap gadis kecil lagi. Jangan-jangan si kecil ini adalah bos besar tiada taraf. Nggak mungkin. Dengan kekuatan Mile saat ini, hanya beberapa orang yang bisa menyembunyikan aura di hadapannya. Gadis kecil di depanku ini hanyalah gadis kecil biasa, tetapi kekuatan internalnya memang sangat kuat, sama sekali nggak takut. Mile menarik kembali pikirannya, lalu berbalik dan melihat ke kejauhan. Nggak ada yang datang. Mile berbicara dengan serius, menunggu seperti ini bukan solusi. Lucy menatap Mile, lalu kamu mau buat apa? Mile berbicara, apa ada lokasi untuk kompetisi seni bela diri di kota Oneski? Lucy berbicara, peringkat Oneski, ini merupakan peringkat kota Oneski. Hanya generasi muda yang boleh ikut berpartisipasi. Kalau anak muda ingin terkenal, boleh ikut peringkat Oneski. Saat bicara, dia memandang ke arah Mile, kamu mau pergi bertarung? Mile senyum sambil bicara, aku tentu nggak bisa pergi. Kalau aku pergi, bukankah aku menindas orang lain? Lucy memandang Mile dan gak berbicara. Mile langsung menatap gadis kecil yang barusan datang, kamu pergi. Detik ini,
gadis kecil masih makan roti kukus besar yang Mile kasih. Dia terlihat sangat lapar. Sesudah dengar ucapan Mile, dia mendongak menatap Mile. Mile senyum sambil berbicara, "Kamu pergi." Gadis kecil menelan roti kukus. Dia bimbang sesaat, lalu berbicara, "Aku hanya datang cari makan, aku nggak mau mempertaruhkan nyawaku." Sambil bicara, dia mengembalikan separuh roti kukus itu kepada Mile. "Roti kukus ini kembalikan padamu, aku akan pergi." Sesudah itu, dia balik badan dan lari. Wajah Mile langsung hitam. Dia segera meraih gadis kecil itu. Gadis kecil merasa teraniaya, lalu berbicara, "Aku cuman mau cari makan." Sesudah mendengar ucapan gadis kecil itu, Lucy yang selama ini bersikap dingin di samping langsung geleng kepala sambil senyum. Mile berbicara dengan serius, "Kamu nggak mau berlatih?" Gadis kecil menatap Mile, "Nggak mau." Mile tidak ngerti, kenapa. Gadis kecil bimbang sejenak, lalu bicara, "Kamu bilang makanan dan tempat tinggal diurus, makanya aku datang. Sedangkan untuk pelatihan, aku nggak ada uang." "Nggak ada uang? Pelatihan butuh uang." "Nggak ada uang. Jangankan pelatihan, bahkan istri pun nggak dapat." Mile senyum sambil bicara, "Kamu berlatih saja, nggak perlu khawatirkan uang." Gadis kecil bicara, "Kamu akan beri aku uang jajan." Mile menganggukkan kepala. Gadis kecil bimbang, lalu berbicara, "Apa yang harus aku korbankan?" Mile sedikit terkejut. Walaupun gadis kecil masih muda, tapi dia berpikiran sangat dewasa. Umumnya hanya anak-anak dari keluarga miskin yang berperilaku seperti ini. Anak-anak dari keluarga miskin sudah jadi kepala keluarga sejak kecil. Mile senyum sambil berbicara, "Bantu aku bertarung di peringkat, bertarung untuk posisi pertama, lalu beritahu semua orang bahwa kamu dari Akademi Guanxuan. Itu saja." Gadis kecil bicara, "Hanya itu?" Mile menganggukkan kepala. Gadis kecil langsung berlutut dan berbicara, "Guru. Guru." Mile terpana. Di samping, ekspresi Lucy langsung berubah saat melihat gadis kecil. Bagaimana bisa status siswa disamakan dengan status murid dekan? Saat berlutut, identitas ini segera berubah. Gadis kecil ini tidak sederhana. Mile senyum dan gak banyak pikir. Dia menggendong gadis kecil, lalu berbicara sambil senyum, "Karena kamu panggil aku guru, ya udah panggil aku guru. Kultivasi agak sedikit sulit, apa kamu takut?" Gadis kecil geleng kepala, "Tidak takut." Mile senyum sambil bicara, "Siapa namamu?" Gadis kecil menatap Mile, "Aku anak yatim piatu dan tinggal di jalanan. Mereka biasanya panggil aku kakak tertua, atau..." Mile segera berbicara, "Nggak boleh bercanda." Gadis kecil bicara, "Kalau begitu guru, beri aku nama." Mile berpikir sejenak, lalu berbicara, "Kamu adalah siswa pertama yang bergabung dengan Akademi Guanxuan, jadi panggil kamu Guana saja." "Guana, hahaha. Guana." Gadis kecil segera memberi hormat sambil berbicara, "Terima kasih guru atas namanya." Mile senyum sambil berbicara, "Aku ahli dalam ilmu pedang. Apa kamu tertarik belajar ilmu pedang?" Gadis kecil hanya geleng kepala. Mile terpana. "Nggak ingin belajar pedang, untuk jadi kultivator pedang." Detik ini, gadis kecil langsung mengepalkan tinju, kemudian ekspresi tegas muncul di matanya. "Aku dibesarkan di Jalan South, di sana semuanya adalah anak-anak liar. Saat kelahi, nggak pernah mengandalkan pedang dan juga tak punya pedang." Mile berbicara, "Jadi, kamu ingin belajar tinju?" Gadis kecil tetap geleng kepala. Dia balik badan dan berlari ke sudut halaman. Segera, dia berlari balik. Saat ini, tangannya memegang batu bata. Gadis kecil menatap Mile sambil bicara dengan serius, "Kami kelahi mengandalkan batu bata.
Kalau ini pukul ke kepala, kotoran pun bakal keluar. Milih hening. Lucy berdua. Bersambung. Bab 3140. Maju bersama. Milih hening. Batu bata. Murid yang dia terima ini adalah orang yang kejam. Waktu di kota Qingcheng, dia juga pakai batu bata. Waktu itu apa saja bisa dijadikan senjata. Harus dikatakan, batu bata ini memang sangat kuat. Begitu pukul dengan batu bata, orang itu bisa langsung diangkat pergi. Tapi hal ini membuat dia merasa dilema. Dia ahli ilmu pedang, ilmu tinju dan seni bela diri, tapi dia nggak ahli dalam ilmu batu bata. Miley berpikir sesaat, lalu berbicara, kalau gitu aku akan mengajarimu kecepatan dan kekuatan. Di dunia seni bela diri, hanya kecepatan yang nggak bisa diterobos. Satu kekuatan bisa mengalahkan 10 putaran. Dengan adanya kecepatan dan kekuatan, begitu batu bata jatuh, para dewa pun harus berbaring. Kemudian Miley menunjuk ke alis Guana, teknik inti langsung muncul di benak Guana. Teknik inti mengetahui ilahi. Teknik pelatihan peradaban mengetahui ilahi merupakan teknik inti yang paling kuat di antara teknik kompresi lainnya. Adapun teknik kompresi, bukan dia nggak mau kasih, tapi walaupun dia kasih ke gadis ini, dia juga nggak bisa mempraktikkannya. Karena teknik kompresi butuh kekuatan yang besar. Sebagai perbandingan, teknik inti mengetahui ilahi lebih cocok dilatih oleh pemula. Tentu saja, pelatihan teknik inti mengetahui ilahi juga butuh duit. Miley senyum sambil bicara, ini teknik inti pelatihan. Teknik inti pelatihan. Guana langsung emosional, teknik inti pelatihan sangat berharga, apalagi teknik inti yang bagus, itu bahkan lebih berharga. Detik ini dia nggak berlutut, tapi hanya memberi hormat kepada Miley. Kebajikan besar tidak bisa hanya dibalas dengan ucapan terima kasih. Berlatih dengan giat dan bisa membantu guru, itulah cara balas kebajikan. Menerima murid Guana ini, Miley juga sangat semangat dan secara pribadi bawa muridnya ke menara kecil untuk berlatih. Berlatih di luar tentu lambat. Saat Miley bawa Guana ke menara kecil, seluruh akademi Guanxuan Lucy dan Emina yang urus. Di halaman, Emina berbicara dengan serius, Nona, selama periode waktu ini, kita sudah pakai semua kekuatan dan relasi, tetapi masih belum bisa tahu asal-usul Tuan Muda Ye. Lucy menganggukkan kepala, aku mengerti. Emina bimbang sesaat, lalu bertanya, masih mau selidiki? Lucy geleng kepala, nggak perlu. Aku sudah tahu dari mana asalnya. Emina terpana. Lucy berbicara, kristal spiritual miliknya bukan dari dunia ini dan dunia ini nggak bisa mendapatkan kristal spiritual yang begitu murni. Jadi asalnya pasti dari dunia luar. Dunia luar. Emina terpana. Sebenarnya, master di benua Endless nggak bisa keluar dari benua Endless. Kekuatannya nggak cukup kuat. Di lokasi manapun selalu ada penghalang dan segel. Benua Endless juga punya. Agar bisa pergi dari benua Endless, kamu harus menerobos penghalang dan segel. Dengan peradaban seni bela diri benua Endless sekarang, jika ingin menghancurkannya, masih terasa agak tidak realistis. Sangat sulit. Emina berbicara dengan serius, dia dari wilayah luar. Lucy menganggukkan kepala, ini sudah bisa dikonfirmasi. Emina tak ngerti, lalu untuk apa dia ke benua Endless? Lucy terkekeh sambil bicara, mungkin hanya untuk bangun akademi. Emina geleng kepala, tentu saja dia nggak percaya. Lucy bertanya lagi, asal-muasal Guana sudah tahu. Emina menganggukkan kepala, dia nggak berbohong. Dia memang dari Jalan South. Tempat itu adalah kawasan kumuh dan sangat berantakan. Dan dia memang cukup terkenal di arena sana,
orang-orang semua panggil dia kakak tertua. Alasan dia kemari, mungkin benar-benar ingin kemari cari makan. Lucy geleng kepala, gadis ini pintar, benar tidak sederhana. Dia kemari pasti bukan untuk cari makan. Orang kelas bawah ingin ubah nasib, memang sulit, karena mereka sama sekali nggak bisa bersentuhan dengan teknik pelatihan, jadi dia datang ke sini mungkin ingin mencoba keberuntungan. Emina menganggukkan kepala, setuju dengan ucapan ini. Lucy berbicara lagi, orang ini tidak sederhana, kita harus berteman dengannya. Emina berbicara dengan serius, dia memang anak yatim piatu dan gak punya kerabat. Tapi dia punya sekelompok saudara dan teman di Jalan South. Belum lama ini, ada beberapa anak datang ke sekitar akademi. Dia pasti datang menyerang dulu. Lucy berbicara, biarkan mereka yang sangat baik dengannya masuk akademi. Emina menganggukkan kepala, aku akan mengaturnya. Selesai bicara, dia balik badan dan pergi. Di tempat, Lucy melihat ke kejauhan, gak tahu mikir apa. Di dalam menara kecil, Miley memandang Guana yang sedang bermeditasi di kejauhan sambil tersenyum. Harus dikatakan Guana benar-benar berlatih dengan giat. Sebenarnya hal ini bisa dimengerti. Orang miskin kalau memanfaatkan kesempatan ini, pasti bisa membalikkan keadaan. Dia pasti berlatih dengan sangat giat. Adapun bakat Guana, nggak terlalu baik, tapi juga nggak buruk, asalkan punya karakter yang baik. Sesudah beberapa saat, Guana langsung berdiri dan meninju dari kejauhan. Boom! Sebuah bukit di kejauhan runtuh. Kekuatan Star Territory alam semesta. Melihat ini, Guana langsung terpana. Miley menghampiri Guana sambil bicara dan tersenyum, terkejut. Guana menganggukkan kepala. Miley tersenyum sambil bicara, ini masih belum termasuk apa-apa. Guana menatap Miley. Miley tersenyum sambil bicara, kecepatan dan kekuatanmu detik ini masih belum cukup, kamu perlu banyak berlatih. Guana menganggukkan kepala, aku pasti bisa. Saat bicara, dia menarik napas dalam-dalam dan terus berlatih. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, Guana di menara kecil tumbuh perlahan, dari gadis kecil jadi gadis besar. Miley juga sangat menyukai Guana, gadis kecil ini memiliki jiwa gangster. Seolah-olah melihat masa lalunya dia. 10 tahun berlalu, kekuatan Guana sudah mengalami perubahan yang mengejutkan, tingkatan alamnya secara langsung melampaui Grandmaster tingkat ke-9. Perlu dikatakan, sudah nggak bisa lagi mengukurnya dengan tingkatan alam benua endless, harus menggunakan tingkatan alam peradaban mengetahui ilahi. Kalau dari tingkatan alam peradaban mengetahui ilahi, kekuatannya sekarang harusnya alam misteri pengetahuan. Di permukaan laut, kaki Guana menginjak air, lalu mengepalkan tangan kanan, tampak seperti biksu tua yang sedang bermeditasi. Seketika Guana langsung hilang di tempat. Boom! Dalam sekejap, seluruh permukaan laut langsung terkoyak menjadi sebuah sungai besar dan panjang. Panjangnya ribuan meter dan karena kekuatannya terlalu kuat, seluruh permukaan laut langsung bergelombang saat itu, lalu menimbulkan gelombang panjang setinggi puluhan ribu meter, sangat mengerikan. Pada akhirnya, Guana memandangi jurang ribuan mil di depannya dengan kegembiraan di matanya. Detik ini, Miley muncul gak jauh di depannya. Miley tersenyum sambil bicara, sudah bisa pergi bertarung di peringkat. Guana memandang Miley, guru, boleh aku menantangmu? Tantang Miley. Alasan kenapa dia begini, karena Miley gak pernah bergerak saat mengajarinya. Dia sangat ingin tahu kekuatan Miley. Dulu, dia pasti nggak akan berani, tapi sekarang, dia merasa dirinya sudah tak terkalahkan. Mendengar ucapan Guana, Miley tersenyum, baik. Guana menatap Miley, Tuan, aku akan mengerahkan seluruh kekuatan. Selesai bicara,
dia mengepalkan tangan kanan erat-erat dan meninju. Tinju ini keluar, kekuatan star teritori alam semesta yang mengerikan menyapu ke arah Mile. Detik ini, Mile dengan ringan melambaikan lengan baju tangan kanannya. Boom! Semua kekuatan langsung hilang tanpa jejak. Guana terdiam di tempat. Aku begitu lemah. Begitu lemah. Mile tersenyum sambil bicara, mungkin bukan karena kamu lemah, tapi aku terlalu kuat. Hahaha. Guana tersenyum sambil bicara, guru, kamu sebenarnya seberapa kuat? Mile nggak berbicara dan nggak bisa jawab. Seberapa kuat? Detik ini, dia sudah agak bisa mengerti perasaan Lydia waktu itu. Dulu dia selalu bertanya pada Lydia seberapa kuat dia, tapi Lydia nggak bicara apa-apa, sama seperti perasaannya waktu itu. Guana mengedipkan mata, guru tak terkalahkan. Mile langsung ketawa sambil bicara, bisa bilang begitu. Guana berbicara dengan serius, guru, kamu benar-benar ingin bangun akademi di kota Oneski? Mile menganggukkan kepala, iya. Ayo keluar. Saat bicara, dia hendak membawa Guana keluar, tetapi detik ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan langsung merentangkan tangan kanan, kemudian sebuah batu bata gelap muncul di depan Guana. Guana tercengang. Mile tersenyum sambil bicara, aku tahu kamu gak terbiasa dengan senjata lain, jadi aku membuatkan ini untukmu dengan bahan khusus, kamu bisa coba. Guana ambil batu bata itu, sesudah melihatnya sejenak, dia berbicara, terima kasih, guru. Mile tersenyum lalu bawa Guana keluar dari menara kecil. Melihat Guana muncul, Lucy dan Emina terpana. Sudah gitu besar. Dua wanita terdiam karena kaget. Guana juga tertegun. Karena dia nggak sadar bahwa waktu di dalam menara kecil berbeda dengan waktu di luar. Tapi detik ini, dia langsung mengerti. Kecepatan waktu yang berlalu di dalam menara kecil benar-benar berbeda dengan di dunia luar. Sangat mengerikan. Guana memandang Mile. Guru di depannya ini terlalu menakutkan. Mile tersenyum sambil bicara, kita bertarung peringkat. Bertarung dengan peringkat. Lucy bimbang sesaat, lalu berbicara, Tuan Muda Ye, dia. Mile tersenyum sambil bicara, kami pergi ke tempat khusus. Waktu di tempat itu berbeda dengan tempat ini, jadi dia sudah tumbuh besar, tetapi di dunia luar baru berlalu 1 atau 2 hari. Dengar ucapannya, ekspresi Lucy langsung jadi sangat serius. Waktunya berbeda. Dia tentu ngerti apa maksud ini. Menentang langit. Mile tersenyum sambil bicara, Nona Lucy, di mana Loxi bertarung peringkat. Lucy menarik napas dalam-dalam sambil bicara, aku akan antar kalian ke sana. Selesai bicara, dia balik badan dan pergi. Mile dan Guana mengikuti. Sesaat berlalu, semua orang tiba di sebuah arena di tengah kota. Arenanya sangat besar, luasnya ribuan meter, terdapat 12 pilar batu di sekeliling arena dan setiap pilar batu melambangkan 1 orang. 12 orang. 12 orang ini adalah super jenius tingkat atas dalam peringkat Oneski. Mereka semua terkenal di seluruh dunia. Mile memandang Guana. Guana langsung terbang ke arena. Di bawah, Lucy menatap Guana, dia mau tantang siapa? Mile tersenyum sambil bicara, lihat dia sendiri. Lihat dia sendiri. Lucy sedikit terpana saat dengar perkataan Mile. Dia memandang Guana di arena. Sejujurnya, dia nggak tahu seberapa kuat Guana sekarang. Tapi menurut tebakannya, seberapa super jenius, Guana tetap nggak bisa sekuat itu. Waktunya terlalu singkat. Melihat keraguan di mata Lucy, Mile tersenyum dan nggak banyak bicara. Dia menatap Guana di arena. Detik ini, Guana langsung berbicara, 12 orang, semuanya maju bersama. Maju bersama.
Begitu kata-kata ini terucap, semua orang di sekitar arena tertegun. Mile juga tertegun, dia nggak menyangka Guana bisa jadi seperti ini. Detik ini, Guana memandangnya sambil tersenyum. Mile sudah mengerti. Arogan. Kalau Akademi Guanxuan ingin jadi terkenal, hanya bisa memilih untuk jadi arogan. Keadaan tak terkalahkan, menyapu segalanya. Dan dia Mileye, bukan lagi seperti dulu waktu kecil, tapi orang tua yang bersembunyi di belakang anak muda. Bersambung.